Hai, Rizky di sini. Apakah kalian lagi pengen beli VGA tapi harganya lagi mahal? Kali ini AMD ada angin segar, yaitu mereka melaunching sebuah APU yang paling baru dan kali ini dijualnya nggak cuma di OEM doang, tapi juga di retail. Dalam keadaan VGA lagi mahal begini, memang para gamer udah banyak yang berusaha buat nyari solusi buat gaming dengan frame rate tinggi di harga yang masih wajar. Sudah banyak yang bilang kalau jawabannya adalah APU, tapi APU yang kenceng di pasaran saat itu hanyalah 4000G series yang cuma dijual secara OEM dan nggak bisa dibeli secara retail. Namun sekarang akhirnya AMD ngerilis juga APU terbaru mereka yang menggunakan arsitektur Zen 3 yang dinamakan Zen. Dan tentunya APU ini juga bisa dibeli secara retail, jadi berbeda dengan prosesor AMD G sebelumnya. Kalau arsitekturnya biasanya ketinggalan satu generasi, nah Ryzen 5000G yang seri sekarang menggunakan arsitektur yang sama dengan Ryzen 5000 series alias Zen 3. Ryzen APU yang kali ini dia launching sekali dua, yaitu Ryzen 5 dan Ryzen 7. Untuk yang Ryzen 5 namanya adalah 5600G dan Ryzen 7-nya 5700G. Untuk yang Ryzen 5 dia mempunyai 6 core dan 12 thread, dan buat yang Ryzen 7 dia punya 8 core dan 16 thread. Yang clock speednya juga nggak jauh berbeda satu sama lain. Integrated grafiknya kurang lebih juga sama dengan yang dulu. Ryzen 5 mendapat Vega 7 atau 7 Compute Units, sementara yang Ryzen 7 mendapatkan 8 Compute Units. Kalau melihat sesuai dengan yang diklaim AMD, TDP-nya sama-sama 65 Watt dan juga kedua prosesor ini masih belum support PCIe Gen 4. Jadi saat kita tes Crystal Disk Mark, itu speednya ketahan masih di 3700-an. Walaupun begitu, kedua CPU ini tetap punya 24 PCIe lanes. Yang akan kita review kali ini adalah Ryzen 5 5600G yang nantinya akan kita bandingkan dengan 5600X. Di dalam packagingnya kita melihat kalau CPU-nya juga sudah diikutsertakan fan rest stealth, dimana apabila kalian mau build PC baru tanpa mau ngeluarin budget lebih lagi, fan ini bisa kalian pakai dulu. Oke, kita mulai benchmarknya. Di sini kita ngetes prosesornya di motherboard B550Xi Gaming Wi-Fi, Corsair RM650W dengan cooling Corsair H100i RGB Platinum, dan RAM-nya gue memakai Corsair Vengeance RGB Pro 32GB. Namun, biar fair gue pasang RAM-nya cuma 16GB dual channel alias 8x2, dan pengetesan yang pertama ini kita akan clock di 3000 dulu karena saat ingin nyalain ke 3000 ke atas, entah kenapa agak sulit buat booting. Soal versi BIOS kita udah menggunakan yang terbaru yaitu 1203C sesuai arahan dari AMD, dan untuk versi Windows-nya tentunya kita juga udah pakai yang terbaru yaitu 20H2. Yang pertama kita tes adalah Cinebench R15. Perbedaan dengan 5600X itu ternyata tipis banget. Bahkan gue bisa bilang kalau performa CPU ini sama dengan 5600X. Hanya berbeda dikit dan single core performance-nya juga tipis banget bedanya. Konsistensi CPU ini saat kita run Cinebench 10 kali juga kejaga banget, walaupun memang ini adalah hasil memakai cooling all-in-one water cooling, bukan memakai red stealth punya dia. Tapi kita cukup yakin lah kalau konsistensi dari CPU-nya sendiri memang pada dasarnya itu udah bagus. Dan kalau misalnya kita melihat performanya, ini bisa kita artikan kalau 5600G nantinya kalau misalnya mau dipasangkan dengan GPU discrete sekelas mungkin bisa dibilang RTX 3070, harusnya sih udah cukup kuat. Soal gaming, Vega 7 milik 5600G cukup kuat buat ngangkat game e-sports seperti Dota 2 atau Valorant di frame rate yang gede. Untuk Dota 2, kalau mau frame rate yang lebih tinggi lagi dari 60 fps, bisa menyalakan FSR aja atau menurunkan kualitas grafiknya. Dan buat game yang berat banget macam Red Dead Redemption 2, CPU ini memang hanya bisa menjalankan gamenya di 20 fps walaupun di setting mentok kiri. Dan buat game yang support dengan FSR seperti Evil Genius 2, CPU-nya bisa menjalankan sampai 60 fps di setting high asalkan FSR-nya dinyalakan ke balance. Kita juga mencoba Adobe Premiere Pro ngerender video 4K dan mendapatkan render time yang kenceng banget. Kita bahkan nggak nyangka kalau prosesor dengan IGP bisa begini.
Preview footage 4K juga masih oke, asalkan taruh di setengah kualitas. Selain itu kita juga cobain Blender, kita ngambil render time-nya si BMW 27 itu bisa dapat 4 menit kurang. Buat skor 3D Mark Firestrike dan Time Spy sesuai dengan beberapa benchmark gaming, di sini terlihat memang skor dari physics-nya itu jauh dengan skor graphics. Jadi memang di Ryzen 5 5600G itu sepertinya lebih fokus di CPU power ketimbang graphics power. Sayangnya di unit kami kali ini entah kenapa prosesornya nggak bisa nyalain RAM-nya itu di profil DOCP Corsair punya, yaitu 3600, bahkan 3200 aja nggak bisa nyala walaupun voltasenya dinaikkan ataupun timingnya dilonggarkan. Walaupun teman-teman reviewer yang lain itu udah banyak yang udah tes bahkan sampai ke DDR4 4000 dan membandingkan performanya dengan yang 3000. Dimana ternyata kalau misalnya ngelihat channel temen-temen ya, itu perbedaannya jauh loh. Bisa dibilang kalau Ryzen 5000G series ini memang dependent banget dengan RAM. Kalian bisa cek di channel lain bagaimana performa CPU ini di berbagai frekuensi RAM. Buat suhunya, CPU ini super adem banget, bahkan kita juga dapat suhunya itu kelewat adem. Seharusnya prosesor ini masih punya headroom yang sangat luas untuk di overclock. Melihat ke CPU package power, sebenarnya prosesor ini peaknya itu bisa kadang-kadang di 73 watt atau 74 watt. Tapi kalau misalnya saat stabil di full load-nya, itu hanya stabil di 65 atau 66 watt. Sementara idle-nya itu kadang-kadang bisa nyentuh 45 watt. Oke, kita masuk ke harga pasar dan kesimpulan. Ryzen 5 5600G dan 5700G dijual di harga 4,5 juta dan 6,2 juta. Bisa dibilang ini bukan harga yang murah, namun kalian harus ingat kalau kedua CPU ini punya IGP yang sampai sekarang itu paling powerful buat dipakai gaming. Kalau kita bandingkan dengan harga Ryzen 5 5600X, harganya memang mirip-mirip, namun kalau dibandingkan dengan Ryzen 7 5800X itu gapnya cukup jauh. Jadi kalau kita mau beli Ryzen 5 cukup galau gitu kalau yang satu dia punya IGP tapi nggak bisa PCIe Gen 4, sementara yang satu lagi dia bisa PCIe Gen 4 tapi nggak punya IGP. Jadi ya itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing sih. Kalau ada yang mau beli 5600G dan punya rencana untuk upgrade ke discrete grafik ke depannya, kita masih yakin kok kalau 5600G itu masih kuat apabila dipasangkan dengan GPU discrete yang high-end. Hanya saja ya, PCIe Gen 4 memang ngalangin performa maksimal. Dan jadi itulah pendapat kita tentang Ryzen 5 5600G. Kalau kalian ada tanggapan mungkin bisa taruh aja di kolom komentar di bawah. Terakhir dari kita, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, di sini gue Rizky, always stay safe.